membuka pelajaran KIPP dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita berharap kepada Allah dengan niat kita belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan pemahaman kita di dalam menerima ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kelas 12 TKRO 6, sebelumnya saya mohon maaf jika suaranya saya itu putus-putus atau tidak jelas atau kurang jelas, karena sinyal di sini masih terkendala, masih lemah sinyal. Mohon dimaklumi, dan jika nanti saya menampilkan slide, juga mohon maaf bila slide-nya itu tidak sesuai dengan ucapan yang saya sampaikan, penjelasan yang saya sampaikan. Tapi saya berharap mudah-mudahan meskipun ada kendala teknis seperti itu, tetap tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan niatkan belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala dan memberikan kita karunia yang luar biasa. Selanjutnya, anak-anak sekalian, silakan mengisi daftar hadir yang telah saya siapkan ya di kelas Microsoft Teams 2021 PAI 12 TKRO 6 pada KD 3.08 tentang munakahat. Silahkan kalian mengisikan daftar hadirnya, yaitu daftar hadir Vicon 12 TKRO 6 munakahat. Ketika kalian hadir di Vicon, silahkan diklik hadir. Ketika kalian sakit, silahkan kalian istirahat, klik sakit, kemudian nanti disubmit vote-nya. Jadi ketika kalian sudah memilih hadir dan disubmit vote-nya, kalian tidak perlu untuk menuliskan hadir di sini di kolom komentar, karena sudah cukup kalian mengklik hadir di sini, dan nanti akan terkumpul di sini yang sudah mengisi sekian anak. Nah, kemudian ketika ada kendala ketika mengisinya, itu sudah tetap sudah terekam di form daftar hadir ini. Nah, nanti ketika memang ada masalah, silahkan kalian menuliskan di komentar di sini. Tidak tertulis seperti ini, tetapi tulis lengkapnya, nomor absen itu ya. Misalkan Rizky Saputra, nomor absennya sekian. Begitu untuk mengisi absennya. Bisa dipahami ya untuk mengisi daftar hadirnya? Bisa, Pak. Baik, jika sudah bisa dipahami, silahkan mengisi. Yang belum mengisi daftar hadir, kita lanjutkan untuk materi kali ini. Kita akan belajar tentang bab pernikahan, atau dalam Islam itu dikenal dengan istilah munakahat. Waktu kita sekarang sudah menunjukkan pukul 10.29 menit ya. Berarti kita dijadwal selesainya jam 11. Berarti kurang lebih kita setengah jam. Jadi tolong diperhatikan, tolong disimak dengan baik pembahasan materi munakahat atau pernikahan pada kesempatan hari ini. Karena materinya sangat banyak, kalau kalian lihat di sini itu materinya, slide-nya itu ada sekitar 88 slide. Jadi tidak mungkin akan selesai dalam satu kali pertemuan ini. Kita akan membahas beberapa hal saja dahulu, kemudian jika kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di pertemuan yang berikutnya, kita akan melanjutkan materinya. Seperti kelas-kelas yang lain juga, itu di dalam satu pertemuan ini sudah ada yang sampai kepada
hukum menikah, dan sudah sampai kepada cara memilih pasangan. Baik anak-anak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pernikahan, kita akan membahas di dalamnya adalah tentang hukum menikah, cara memilih pasangan, kemudian mahram, orang yang tidak boleh kita nikahi, rukun nikah, syarat sahnya nikah ya. Kemudian ada talak atau cerai, rujuk kembali setelah talak itu ada yang bisa rujuk, ada yang tidak, ada yang bisa kembali, ada yang tidak. Kemudian ada yang akan kita pelajari nanti adalah tentang pernikahan yang terlarang di dalam syariat Islam. Kemudian kita akan belajar tentang wali nikah, undang-undang pernikahan yang diatur oleh negara Indonesia. Kemudian hikmah menikah, dan kita akan belajar juga tentang saksi-saksi di dalam pernikahan atau munakahat. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka dengan membaca Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu ayat umum atau dasar hukum yang umum terkait pernikahan yang biasanya itu tertera atau tertulis di dalam surat undangan pernikahan. Biasanya ada yang mencantumkan Quran surat Ar-Rum ayat 21, ada juga yang tidak mencantumkan. Tapi biasanya ada beberapa undangan yang mencantumkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Suatu saat ketika kalian ingin menikah, membuat undangan Quran surat Ar-Rum ayat 21 bisa kalian masukkan. Baik anak-anak, perhatikan di sini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maknanya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan ketentraman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu, dan Allah menjadikan di antaramu, antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, yaitu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Anak-anak kelas 12 TKRO 6, kalian di penghujung kelas ya, kalian kelas paling senior. Perlu kita ketahui di sini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan itu adalah haram. Bersentuhan itu tidak boleh, berpelukan tidak boleh, berciuman tidak boleh, tidur bareng tidak boleh, jalan bareng berdua hanya berdua tidak boleh. Itu semuanya adalah haram. Dan perlu kita ketahui, yang haram dosa, dan yang haram tidak akan pernah bisa dihalalkan kecuali Allah sendiri yang menghalalkannya. Nah, disinilah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Salah satu tanda kekuasaannya Allah adalah pernikahan, yaitu menghalalkan sesuatu yang haram. Yang tadinya hubungan laki-laki dan perempuan adalah haram, karena kekuasaannya Allah dengan pernikahan, maka hubungan laki-laki dan perempuan menjadi halal. Bersentuhan menjadi halal, bahkan berpahala. Berpelukan menjadi halal, berciuman menjadi halal, tidur bareng jadi halal, jalan bareng jadi halal. Semuanya menjadi serba halal dan tentunya berpahala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, pilihlah yang halal daripada yang haram. Karena itu adalah tanda
dari seorang hamba yang bertakwa kepada Tuhannya. Kemudian setelah mereka menikah, ya, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, Allah itu akan memberikan ketenangan. Allah itu akan memberikan ketentraman, kenyamanan, keindahan, kebahagiaan kepada laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Dan di antara laki-laki dan perempuan ini anugerahkan itu rasa cinta, rasa kasih dan sayang, baik laki-laki maupun perempuannya. Dan perlu kita ketahui juga di sini Allah sudah menentukan jodoh kita. Allah telah menciptakan untuk kita semua adalah istri-istri dari jenis kita sendiri, yaitu sesama manusia. Baik anak-anak, Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini intinya adalah nikah itu adalah salah satu dari tanda kekuasaannya Allah. Yang haram menjadi halal itu karena kekuasaannya Allah. Dan kita tekankan dalam diri kita keyakinan bahwasanya setiap di antara kita, setiap manusia itu telah diberi pasangannya masing-masing dari jenis kita sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan jodoh. Insya Allah atas kuasanya Allah kita pasti akan diberikan istri-istri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pra menikah. Pra menikah artinya adalah sebelum menikah. Seperti kalian-kalian yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, itu belum menikah, apa yang harusnya kalian lakukan? Yang pertama adalah meminta pertimbangan. Bentar, suaranya apakah masih terdengar anak-anak? Masih, Pak. Masih? Masih. Ini slide-nya sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Slide-nya belum kelihatan? Belum. Oh, baik. Kalau begitu tak ulangi sebentar. Berarti belum di-share materinya. Untuk yang Quran Surat Ar-Rum sudah paham ya? Insya Allah paham, Pak. Baik. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan atau belum? Belum, Pak. Masih belum kelihatan? Belum, Bang. Belum, Pak. Sudah ini, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya. Sekarang langsung ke bagian pra menikah, tapi sebelumnya silahkan lihat dahulu karena tadi belum sempat kalian lihat Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan ketentraman kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang berpikir. Yang berikutnya adalah pra menikah. Sebelum menikah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah meminta pertimbangan kepada sanak famili, kepada sanak keluarga. Bisa meminta pertimbangan kepada ayah, ibu kita, kepada guru-guru kita, kepada sahabat karib kita, sahabat dekat kita, tentang wanita atau tentang seseorang yang kita cintai. Apakah orang yang dicintai ini layak untuk kita? Apakah orang yang kita cintai ini betul-betul diperbolehkan sama pihak keluarga, sama ayah dan ibu? Apa orang tua menyetujuinya? Bagaimana tanggapan orang tua, tanggapan keluarga? Jadi jangan hanya sekedar suka, kemudian kamu tanpa pertimbangan lalu menikah. Dan ini biasanya malah menimbulkan masalah
setelah menikah. Maka biar menimbulkan keharmonisan di dalam keluarga, mintalah pertimbangan dari berbagai pihak. Dari ayah, dari ibu, dari guru, guru bukan sembarang guru, guru yang bisa memberikan kamu nasihat, guru yang bisa menutup aib dirimu sendiri, kemudian teman-teman bukan sembarang teman, tapi teman yang dekat, teman yang bisa kamu percaya. Mintalah pertimbangan kepada mereka. Setelah kalian meminta pertimbangan kepada mereka, orang-orang yang kamu suka, selanjutnya adalah mintalah pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat istikharah. Yaitu salat meminta Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita dengan keyakinan bahwasanya pilihan Allah itu lebih baik dan Allah itu maha tahu daripada pilihan kita, daripada pengetahuan kita. Allah itu maha segalanya. Maka kita pertimbangkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Kapan melakukan salat istikharah? Silahkan lakukanlah salat istikharah ketika kalian sudah menyukai seseorang dan kalian berkeinginan untuk menikah, maka salatlah kepada Allah dengan tujuan biar Allah memilihkan. Ya Allah, jika dia benar jodohku, maka dekatkanlah hatinya denganku. Dan jika dia bukanlah jodohku, maka jauhkanlah hatinya dengan hatiku. Seperti itu, biarkanlah Allah yang memilihkan kepada kita. Dengan kuasanya Allah, Allah akan memberikan jawaban kepada kita. Baik secara langsung Allah perlihatkan maupun melalui isyarat ataupun melalui perantara orang lain atau bahkan melalui mimpi. Jadi itu yang pertama, meminta pertimbangan kepada orang-orang terdekat. Yang kedua, meminta pertimbangan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang memilihkan dengan salat istikharah. Yang ketiga adalah setelah meminta pertimbangan adalah ta'aruf, yaitu berkenalan. Berkenalan lebih dalam lagi kepada siapa? Kepada orang yang kita sukai. Bukan hanya dengan orang yang kita sukai kita berkenalan, tetapi kita berkenalan juga dengan mereka yang berkaitan dengan orang yang kita sukai. Ayahnya orang yang kita sukai, ibunya yang orang yang kita sukai. Kita ta'arufi, kita silaturahmi kepada mereka. Kita berbincang-bincang agar kita tahu bagaimana karakter orang tuanya, kehidupan keluarganya, latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya. Ta'aruf, jadi bukan hanya kepada, misalkan kalian laki-laki, bukan hanya kenal terhadap perempuan yang kamu suka, tapi juga orang-orang yang berkaitan dan lingkungan yang berkaitan dengan orang yang kamu suka. Kamu harus mengenalnya, betul-betul mengenalnya. Jangan sampai hanya sekedar kenal dengan orang yang kamu sukai, ternyata di belakang itu tidak mendukung kamu. Ternyata kamu sudah saling suka, tetapi orang tua perempuan ini yang kamu suka ternyata tidak merestuinya. Itu kacau. Atau ternyata orang tua ini adalah sangat kaya raya dan menginginkan calon untuk anaknya ini juga kaya dan kamu ternyata nggak kaya. Nah, ini juga masalah. Intinya kenallah lebih dulu, kenallah lebih dalam. Temannya siapa, orang tuanya seperti apa, keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa, itu. Selanjutnya adalah setelah kita mantap, sudah kita kenal semuanya, sudah mengenal semuanya, seluk-beluknya kita paham, lalu lakukanlah dengan cepat, yaitu peminangan atau khitbah atau lamaran. Jangan terlalu lama, hanya sekedar mengenal, tapi meminangnya atau mengkhitbah atau melamarnya itu terlalu lama, karena biasanya terlalu dahuluan bisa keselip sama laki-laki lain. Ini yang kacau. Karena kalau orang sudah mengkhitbah, orang sudah meminang, orang sudah melamar, artinya perempuan yang sudah dilamar tersebut
itu sudah terkunci oleh kita, sudah terikat oleh kita, sehingga orang yang ingin melamarnya tidak akan pernah bisa karena sudah ada di dalam lamaran atau pinangan orang lain. Dan itu berhubungan dengan syarat wanita yang boleh dipinang. Wanita yang boleh dipinang. Nah, ketika kalian mau meminang orang lain, makanya harus cepat-cepat agar tidak kedahuluan oleh orang lain. Syarat kalian boleh meminang atau melamar atau mengkhitbah wanita, yang pertama adalah pada waktu dipinang wanita tersebut itu tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang saudaranya. Sesama muslim adalah saudara. Jadi syaratnya adalah ketika kalian ingin meminang wanita yang kamu suka, kalian harus sudah tahu dulu bahwasanya orang atau wanita yang kamu suka tidak ada halangan-halangan syar'i. Misalkan wanita tersebut baru bercerai dengan suaminya, atau wanita tersebut baru ditinggal mati suaminya, artinya wanita janda. Ketika perempuan janda ini masih dalam keadaan berduka, maka tidak boleh seorang laki-laki memiliki waktu yang ditentukan oleh syariat Islam. Dan itu nanti akan kita bahas, yang namanya adalah masa iddah, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan. Jadi yang pertama adalah jangan melamar ketika seorang perempuan itu belum siap. Lalu yang kedua adalah belum dipinang orang lain secara sah. Kamu ingin melamar wanita yang kamu sukai dan kamu yakin perempuan yang kamu sukai itu belum pernah dilamar oleh orang lain, makanya silahkan kau melamarnya, itu boleh. Tetapi ketika sudah dilamar sama orang lain, maka haram hukumnya kamu meminangnya dan melihat wanita yang dipinang. Baik anak-anak sekalian, kelas 12 TKRO 6, kita akan masuk ke pengertian menikah. Kita akan belajar dua bahasan di sini. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa, dan nanti kita akan bahas pengertian secara istilah. Yang pertama secara bahasa atau etimologis, menikah itu adalah berkumpul atau mengumpulkan. Yang tadinya laki-laki dan perempuan itu tidak bisa berkumpul karena belum menikah. Setelah menikah, laki-laki dan perempuan itu bisa berkumpul. Lalu pengertian menikah secara istilah atau terminologis adalah akad yang menghalalkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syarak atau ditetapkan oleh Islam. Jadi nikah itu adalah sebuah akad, sebuah ijab kabul yang menghalalkan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan untuk saling bermesraan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Lalu pengertian yang berikutnya tentang menikah adalah secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Maka itu tidak halal, berarti haram berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau ada akad, kalau ada ijab kabul, itu berarti nikah dan hukumnya halal untuk berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika tidak ada akad, tidak ada ijab dan kabul, maka itu bukanlah pernikahan, tetapi perzinaan, dan itu
hukumnya adalah haram berhubungan kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi inti menikah di sini harus ada yang namanya akad untuk menghalalkan, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya adalah tujuan menikah. Yang pertama, tujuan kita adalah agar kita bisa merasa tentram, pikiran kita tetap fokus terhadap pasangan kita, mata kita tidak jelalatan, tentram hati kita, kemudian akan menumbuhkan rasa cinta kepada wanita, yaitu istri, pada anak-anak, dan kepada harta, fokus, giat, kerja keras mencari harta untuk menafkahi anak-anak dan wanita atau istri. Kemudian tujuan menikah adalah penyaluran naluri secara halal. Karena dengan adanya nikah berarti itu menghalalkan yang haram. Kemudian tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya adalah urgensi nikah atau pentingnya nikah. Apa sih pentingnya nikah? Yang pertama di sini adalah bahwa yang namanya nikah itu adalah sunnahnya para nabi atau yang dilakukan oleh nabi. Quran surat Ar-Ra'd itu menyebut arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan istri dan keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para nabi dan rasul yaitu istri-istri. Ketika kita menikah berarti kita mengikuti sunnah para nabi. Yang diriwayatkan oleh Imam, ada 4 hal yang merupakan sunnah yang biasa dilakukan oleh para rasul, yaitu hina, berparfum, siwak, dan menikah. Dan menikah di sini adalah sunnah. Bersiwak, memakai kayu arak itu sunnah, atau jika tidak punya kayu arak untuk bersiwak, pakai sikat gigi, niatkan untuk bersiwak, itu juga sunnah. Memakai parfum atau minyak wangi, itu juga sunnah. Apalagi yang tidak beralkohol, itu sunnah. Dan henna itu adalah seperti kutek ya, seperti tato biasa dipakai oleh perempuan-perempuan, tapi ini bukan tato karena air bisa tembus ke pori-pori. Kalau orang menikah biasanya perempuan dipakai itu, henna itu. Nah, itu boleh dan itu adalah sunnah. Lalu yang berikutnya, urgensi nikah atau pentingnya nikah adalah bahwa nikah adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qur'annya tadi Ar-Rum ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, sampai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Quran surat Ar-Rum ayat 20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Lalu yang berikutnya, urgensi nikah. Pentingnya nikah adalah menjadi kaya. Jadi menikah jangan pernah takut jadi miskin. Tapi percayalah, dengan menikah Allah akan menjadikan kita mampu. Quran surat An-Nur ayat 32 menyebutkan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Lalu selanjutnya adalah setengah daripada agama. Sallallahu alaihi jadi Allah Subhanahu wa ta'ala seorang istri solih berarti telah oleh Allah Subhanahu pada separuh agamanya. Maka
dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Anak-anakku sekalian, carilah istri yang salihah dan jadikanlah dirimu menjadi laki-laki yang saleh agar agamamu menjadi sempurna ketika menikah nanti. Urgensi nikah yang berikutnya adalah tidak ada pembujangan, dan menikah adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Baik anak-anak, materinya sampai di sini dahulu tentang munakahat. Kita sampai kepada urgensi nikah. Insya Allah pertemuan yang akan datang, jika Allah mengizinkan kita akan belajar tentang hukum menikah. Jadi kali ini kita sampai pada urgensi nikah dahulu karena jam 11 kita harus sudah selesai. Baik anak-anak, sampai di sini apakah materi tentang munakahat atau pernikahan bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Bisa lah ya. Pengen nikah atau nggak pengen nikah? Nikah. Pengen. Amin. Bismillah, mudah-mudahan panjang umur ya, dan mudah-mudahan yang salihah. Pencet volume dewek. Baik anak-anak, mari kita akhiri pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.